Oke, kita bahas Aceh lagi nih. Ya, saudara, brother, sepertinya musibah yang terjadi di Aceh itu akhir-akhir ini jadi kita terpikir apakah ini cara Tuhan dalam menunjukkan bahwa ternyata inilah watak sebagian orang-orang Aceh yang mungkin selama ini masih kita anggap mereka tidak seperti itu, atau kita menganggap mereka adalah kaum yang memang hebat, kuat, ya jagoan lah udah. Ternyata sebagian mereka kita bisa melihat dari semenjak kejadian pasca bencana, berbagai dinamika yang ada di Aceh. Miris, menyedihkan, memalukan, ya, tidak sesuai dengan gaya. Ternyata sebagian kecil dari mereka atau kelompok-kelompok yang selalu meneriakkan melepaskan diri dari Aceh, mentalnya aduh, memalukan lah. Tak punya pendirian, seperti tak punya harga diri lah, mental pengemis, mental pengkhianat, ya, mental tak tahu malu, ya, sebagian kecil ya. Ini saya ngomong nggak semua Aceh ya. Aceh yang khususnya yang dipelopori oleh Mualem bagus sekali. Saya melihat beliau tuh sekarang nasionalismenya dan kesadarannya memang benar-benar sudah utuh. Jadi sudah tidak lagi terkontaminasi dengan paham-paham yang keliru tempo hari. Karena mungkin kesadaran atas menjaga marwah dan menjaga warisan para pejuang-pejuang yang sudah membentuk NKRI. Nah, namun sebagian warga Aceh yang masih sedikit-sedikit memprotes pemerintah, ya, menyalah-nyalahkan pemerintah, menjelek-jelekkan aparat, mempermasalahkan apapun itu yang sifatnya menurut mereka tidak puas. Jadi mentalnya ini mental memalukan, sangat memalukan sebagian kecil orang-orang Aceh yang selalu meneriakkan Aceh merdeka. Ya, dalam posisi kau terkena musibah, ya, kau masih manja, lebay, letoy, memalukan sekali. Waduh, kau malu sama leluhurmu para pejuang-pejuang tangguh, ya, seharusnya kau malu. Lihat Cut Nyadin, beliau wanita yang begitu tangguh, ya, itu cerminan bangsa Aceh yang benar-benar hebat. Tapi ternyata kau sekarang yang selalu meneriakkan diri, melepaskan diri, dan selalu menghujat pemerintah, bahkan bantuan-bantuan yang datang dipermasalahkan. Lucu dan menyedihkan, miris. Seperti pengemis juga, kalian harus sadar bahwa pemimpin kita, Pak Prabowo, kenapa beliau tidak menetapkan bencana ini skala tertentu, di mana bantuan luar negeri bisa berdatangan. Karena apa? Kita punya harga diri, bro. Terkecuali memang kita nggak mampu, itu beda kasus. Ini kan jelas-jelas mampu. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sampai dengan 60-an triliun kan untuk Sumatera Aceh ya. Nah, ini kan proses berjalan semua ini. Namun sebagian dari masyarakat Aceh itu seperti orang minta makan, mintanya disuapin, ya. Terlambat sedikit nuapin, nyumpah serana terhadap si pemberi suap. Memang luar biasa. Ternyata kau nih, mentalmu tempe, nyalimu,
Kau tidak sejago omonganmu yang sok jagoan, merasa diri kaum paling kuat, ya kan, kelompok paling kuat. Baru seperti ini aja kau udah letoy, lebay, pengecut. Kesalnya apa? Semua yang dilakukan pemerintah seolah-olah tidak ada benarnya, ya, dan lebih memuja-muja apabila pembantuan luar negeri lah, seperti pengemis lah yang diharapkan. Sedangkan kita bangsa yang bermartabat, bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka, bukan merdeka karena diberi, kita merdeka karena berjuang, bro. Harus jaga kita punya marwah, harus jaga kita punya harga diri, ya, bahwa kita bangsa yang kuat, kita bukan bangsa pengemis. Bangsa kita sendiri kuat, ya, pemerintah kita kuat, sudah menetapkan anggaran dan sudah berproses bantuan-bantuan. Ya memang tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, tapi yang namanya musibah ya harus kita sama-sama pahami. Jangan bisanya hanya menghujat dalam posisi kau menderita, ya, yang seharusnya banyak berdoa, banyak berusaha, ini malah banyak menghujat, tidak menerima, tidak bersyukur. Wah, luar biasa. Ini khusus untuk sebagian warga Aceh, ya. Bukan saudara-saudara Aceh yang baik-baik yang satu aliran dengan Mu'alim, bukan. Mu'alim bagus. Bagus sekali. Karena mungkin kesadaran beliau terhadap nasionalisme, patriotisme sudah pulih dan penuh. Kesadaran di mana warisan leluhur, pejuang-pejuang seperti Cut Nyak dan yang lain-lainnya itu harus dijaga. Ya kalau bagi kami sih, kalau mau lepas mau apa, sebenarnya sih tidak soal gimana ya. Hanya kan kesal kita karena kita sudah satu bangsa, melihat perlakuanmu seperti itu dan cenderung menjelek-jelekkan pihak-pihak luar yang merasa kalian pihak yang paling hebat, paling benar, paling kuat, tapi kenyataannya dari prinsip, dari mental itu tidak sesuai dengan apa yang kalian gaung-gaungkan. Kalian suara melepaskan diri dan selalu menghujat pemerintah. Padahal kok butuh bantuan pemerintah, ya, dan sekarang sedang dibantu. Tapi setiap gerak-gerik pergerakan pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah, selalu kalian komplain, selalu kalian remehkan, dan selalu, ya, termasuk Pak Presiden kita juga, Prabowo juga sering-sering kalian hujat, saya lihat kan. Itu aduh keterlaluan. Nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, nggak tahu malu, ya, pengecut, pengkhianat. Aduh, luar biasa ada orang. Sadarlah bro, sadar. Orang-orang Aceh yang seperti itu sadarlah. Saya pernah punya karyawan 2 orang Aceh. Ya ini memang akhirnya baru saya terpikir. Saya punya 2 karyawan tempo hari, 2 orang Aceh, memang satu bagus sekali, bagus. Pokoknya dia pekerja keras, akhlaknya bagus, ya. Namun ada satu, ya saya nggak sebut nama ya, itu memang kacau. Ya ternyata seperti inilah cerminan di sana. Ya ada yang banyak yang baik, tapi ada juga yang nggak baik, seperti yang selalu meneriakkan GAM. Dan mental-mental seperti itu mengharapkan bantuan luar negeri, ya kan. Sebenarnya begini, pemerintah tidak perlu kalian ajari. Kalau memang skalanya atau kapasitas pemerintah tidak mampu, tentu itu akan dilakukan. Hanya saat ini kan ini masih dalam cover kemampuan pemerintah, ya, dan sudah dianggarkan Sumatera, Aceh kisaran 60-an triliun sedang berjalan. Ya kita nggak bisa lantas apa itu namanya, ingin
menjadikan ini kesempatan untuk meminta-minta kepada pihak luar. Nggak bisa seperti itu, bro. Kita punya harga diri, itu yang dijaga oleh pemimpin kita. Kita bukan mental pengemis. Kau aja mental pengemis, mental pengecut, mental pengkhianat, mental pengemis, ya minta disuapin. Sadarlah, saudara-saudara yang di Aceh yang baik-baik, mohon maaf, ini bukan untuk kalian, ini khusus untuk orang-orang Aceh atau sekitarmu, saudaramu yang nggak sadar, nggak tahu diri, nggak tahu malu, tolong sadar, ya. Kalau ingin maju, ingin hidup enak, kerja keras, jangan malas-malasan. Begitu Anda merasa hidup susah, Anda menyalahkan pemerintah. Ya, tolong saudara-saudara sadar. Jadi kalau ingin hidup nyaman, makan enak, duit banyak, kerja kan sudah ada tempatnya semua, peluang di mana-mana ada. Kerja keras. Ini kesal karena seleb buka scroll, kita lihat-lihat video, ada aja. Ada yang menghujat presiden, ada yang ingin lepas, ada yang menghina suku Jawa, ada yang menghina pusat, ada yang menghina aparat, ada yang sok jago. Aduh. Padahal dalam kondisi kalian kesusahan seperti itu, harusnya kalian banyak usaha, banyak doa, dan mengatasi masalah, bukan hujat sana sini. Ya, nah, mungkin inilah, coba sadar. Apakah musibah ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa seperti inilah ternyata orang yang kita anggap selama ini sebagian yang ada di Aceh. Tolong dicamkan, tolong sadar. Kalau ingin hidup enak, syukuri apa yang sudah ada sekarang, diperjuangkan, ya, apa masalah sekarang diatasi sama-sama. Kalau mau hidup enak, kerja keras, bangun usaha, ya, bangun kemajuan bersama, bukan melepaskan diri. Itu pengkhianat namanya. Karena kesatuan bangsa Republik Indonesia ini adalah warisan para pejuang-pejuang kita bersama yang harus kita sama-sama jaga. Oke, mudah-mudahan sadar. Mudah-mudahan kalau masih bisa sadar. Karena biasanya orang kalau udah parah seperti itu, akut, ya mungkin mati baru sadar. Tapi memalukan itu. Bahkan ada orang tua kan di video itu kan, bantuan yang datang itu dilecehin, maksudnya kayak dianggap wah nggak ada harga gitu. Padahal itu untuk kalian loh, untuk makan kalian, untuk bantu kalian. Luar biasa. Bukannya bersyukur, terima kasih, justru mencibir. Ya, mudah-mudahan lah ini musibah, mudah-mudahan menjadi pembuka mata kita dan bisa memberikan masukan kepada saudara yang di Aceh yang tadi saya sebutkan yang kacau balau itu. Semoga sadar, karena banyak masukan nantinya pasti dari berbagai penjuru, termasuk dari saudara Aceh sendiri yang ada di situ yang baik-baik. Khususnya pemimpin kalian, Mu'alem kan selalu berpesan. Ya, bahkan surat ke PBB juga katanya kan Mu'alem nggak tahu menau, pandai-pandai aja itu sebagian kelompok kan. Aduh, kacau. Oke, mudah-mudahan, ya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tujuan saya khusus ini saya berikan kepada orang-orang Aceh sebagian yang selalu menghujat pemerintah sendiri, menghujat bantuan, menghujat aparat, dan selalu ingin melepaskan diri dari NKRI yang tanda kutip itu adalah sifat-sifat pengkhianat. Oke, makasih.